Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terhadap mata kuliah pengantar akuntansi 2. Perkenalkan, saya Nila Karmila dengan NIM 23043046. Beserta kedua rekan saya, yang pertama yaitu Halimatus Sa'diyah dan Muhammad Abizar Albitori. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi yang pertama yaitu KAS, yang kedua yaitu penilaian pelaporan pengungkapan pendapatan. Pertama sekali yang akan saya jelaskan yaitu tentang KAS. Apa itu KAS? Secara umum, pengertian KAS adalah uang, tempat untuk menyimpan uang, tempat membayar serta menerima uang. Sementara itu, KAS dalam akuntansi adalah setiap alat ukur yang diterima pihak bank untuk tujuan disimpan, yang mana termasuk uang kertas, uang logam, simpanan di bank yang bisa dipakai setiap saat seperti kartu kredit, tabungan, simpanan dalam bentuk rekening koran, dan lain sebagainya. Sedangkan beberapa ahli menjelaskan yang pertama menurut Rizal Effendi. Beliau mengatakan bahwa kas adalah segala sesuatu, baik yang berbentuk uang atau bukan, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau alat pelunasan kewajiban. Yang kedua yaitu menurut Martani, kas diartikan sebagai aset keuangan yang paling liquid yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan membayar kewajiban perusahaan. Yang kedua yaitu tentang jenis-jenis kas. Berdasarkan karakteristiknya, kas dibagi menjadi yang pertama kas tunai. Kas tunai ini adalah uang kertas dan koin yang kita miliki secara langsung. Misalnya uang di dompet atau yang disimpan dalam brankas di rumah. Yang kedua kas bank. Kas bank adalah uang yang kita simpan di bank yang bisa kita tarik dengan cek atau kartu ATM. Ini juga termasuk ke dalam kas meskipun uangnya ada di bank. Yang ketiga yaitu kas setara kas. Ini adalah jenis kas yang agak unik. Kas ini mencangkup investasi jangka pendek yang sangat mudah untuk diuangkan. Sedangkan menurut peruntukannya, kas dibagi menjadi kas kecil dan kas bank. Kas kecil disebut juga dengan petty cash. Kas ini berbentuk uang tunai yang khusus disiapkan perusahaan untuk membayar pengeluaran keperluan yang cenderung kecil nilainya. Yang kedua yaitu kas bank atau cash in bank. Adalah kas yang dimiliki perusahaan dan tersimpan di bank tertentu dengan berbentuk biliet giro. Kas ini berjumlah relatif besar sehingga butuh keamanan yang ketat. Selanjutnya yaitu yang termasuk dan tidak termasuk kas. Yang termasuk kategori kas seperti uang kartal yaitu logam dan uang kertas, uang giral seperti cek, traveler cek, wesel bank, wesel pos, kiriman uang, simpanan di bank seperti giro atau tabungan, dan valuta asing. Yang kedua yang tidak termasuk kategori kas adalah simpanan di bank yang dicairkan setelah jangka waktu tertentu. Yang kedua, uang tunai untuk tujuan atau penggunaan khusus. Yang ketiga yaitu simpanan di bank yang dibatasi penggunaannya. Yang keempat ada cek mundur, ada cek kosong, perangko dan materai, dan lain sebagainya. Baiklah, saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 23043013 akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Nila Karmila. Materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik dan fungsi kas. Adapun karakteristik kas dapat ditukar sewaktu-waktu menjadi aktiva non-kas. Kemudian mudah digelapkan karena bentuknya kecil dan mudah dipindahkan, serta tidak ada identitas kepemilikannya. Kemudian adapun fungsi kas, secara akuntansi, fungsi kas perusahaan adalah sebagai dasar pengukuran dari berbagai pos dalam neraca akuntansi, alat tukar berbagai transaksi, hingga mengetahui kondisi likuiditas sebuah perusahaan. Materi selanjutnya tentang penerimaan dan pengeluaran kas. Adapun sumber penerimaan kas yaitu hasil penjualan jangka panjang, penjualan atau adanya emisi saham serta penambahan modal oleh pemilik perusahaan, pengeluaran surat tanda bukti utang, baik yang berjangka pendek
wesel maupun utang jangka panjang, obligasi hipotek, serta penambahan hutang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Adapun penurunan aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan penerimaan kas pembayaran, penerimaan kas karena sewa, bunga atau dividen dari investasinya, dan sumbangan atau hadiah, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada periode sebelumnya. Selanjutnya, pengeluaran kas. Hal-hal yang dapat mengurangi kas adalah sebagai berikut: pembelian saham atau obligasi, penarikan kembali saham yang beredar maupun pengembalian kas oleh pemilik perusahaan, pelunasan pembayaran angsuran utang jangka pendek serta utang jangka panjang, pembelian barang dagangan serta tunai seperti beli supplies kantor, pembayaran dividen atau pembagian laba secara tunai, bayar pajak, bayar sewa, dan denda. Selanjutnya yaitu arus kas. Arus kas itu terdapat dua jenis, yaitu arus kas positif dan arus kas negatif. Arus kas ini terjadi ketika dana yang berasal dari pemasukan, piutang, dan kegiatan penjualan lainnya melebihi jumlah kas keluar. Kas keluar ini umumnya berkaitan dengan berbagai pengeluaran seperti biaya kegiatan operasional, pembayaran utang dagang, gaji karyawan, dan lainnya. Arus kas negatif. Arus kas ini terjadi ketika kas keluar lebih besar dibandingkan arus kas masuk. Ini berarti dapat masalah dalam bisnis yang harus segera dievaluasi dan ditangani. Penilaian, pelaporan, dan pengungkapan pendapatan. Yang pertama, jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal adalah salah satu jenis jurnal yang memuat berbagai catatan terkait kas yang masuk. Dari manapun sumbernya harus dicatat dengan jelas. Penerimaan umumnya berasal dari sumber utama yang beragam. Adapun sumber penerimaan yang utama dalam sebuah usaha diantaranya seperti penjualan produk secara tunai, modal yang ditanamkan atau diinvestasikan oleh pemilik usaha, piutang yang sudah dibayar tunai, penjualan aset secara cash, penerimaan sewa, dividen ataupun bunga, pinjaman tunai dari bank, perorangan ataupun lembaga keuangan lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tadi. B. Jurnal pengeluaran kas. Keberadaan jurnal penerimaan dan pengeluaran kas akan selalu beriringan. Alasannya karena keduanya saling berkaitan. Fungsi jurnal pengeluaran kas sendiri yaitu untuk mencatat seluruh arus keluar kas bagi operasional usaha. Catatan atau jurnal ini nantinya dapat memproyeksikan kemampuan finansial usaha yang berasal dari kas usaha itu sendiri. Adapun jenis-jenis pengeluaran kas yang harus dicatat dalam jurnal ini antara lain: pertama, pembayaran hutang dagang ataupun material. Kedua, pembelian barang ataupun bisa juga penggunaan jasa yang dibayar secara tunai. Ketiga, pengeluaran untuk beban perusahaan seperti gaji karyawan. Keempat, pembayaran setoran ke kas kecil. Dan yang kelima, refund untuk barang yang dikembalikan oleh konsumen. Biasanya, bukti yang dijadikan rujukan atau acuan untuk mencatat transaksi di jurnal pengeluaran ini berupa faktur dari supplier yang sudah lunas. Bukti pelunasan bisa dokumen berupa cek maupun biljet giro. Pastikan untuk mengisi jurnal ini dengan rinci dan juga teliti, agar tidak susah saat memindahkannya ke buku besar. 2. Pengakuan pendapatan. Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan pengakuan atau recognition sebagai salah satu proses pembentukan suatu pos yang memenuhi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca dan laporan laba rugi. A. Dasar kas atau cash basis. Pendapatan diakui pada saat penerimaan kas dan pengeluaran kas, baik dalam bentuk tunai maupun pembayaran melalui bank. Yang kedua, dasar akrual atau accrual basis. Pendapatan diakui pada saat diperoleh barang maupun jasa tanpa memperhatikan kapan pendapatan diterima. PSAK nomor 23 paragraf 8 menyatakan bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dan pembeli atau pengguna aset tersebut.
3. Pelaporan pendapatan. Pendapatan yang telah diukur dan diakui akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Pada dasar kas, pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode di mana kas diterima atau dibayar. Sedangkan pada dasar akrual, pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Dan yang keempat, pengungkapan pendapatan. Sebagai salah satu prinsip dalam akuntansi keuangan, istilah pengungkapan dikaitkan secara langsung dengan laporan keuangan. Pengungkapan merupakan salah satu alat yang penting untuk mengurangi asimetri informasi antar manajer dengan pemilik perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.